Hai, berjumpa lagi dengan saya, Andi Patimatul Islamiyah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Buat yang baru gabung, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Yuk simak materinya, mari kita belajar. D. Pencemaran tanah. Apa yang dimaksud dengan pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran tanah biasanya terjadi karena yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. Yang kelima, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri langsung dibuang ke tanah, di mana limbah tersebut tidak memenuhi syarat untuk dibuang. 1. Faktor penyebab pencemaran tanah. Di antaranya yaitu A. Limbah domestik. Limbah domestik tersebut berupa limbah padat dan cair. Perbedaan limbah padat dan cair yaitu yang pertama, limbah padat. Limbah padat dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Yang kedua, limbah cair dapat berupa tinja atau pisis, deterjen, oli, ataupun cat. Jika meresap ke dalam tanah akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. B. Limbah industri. Limbah industri berasal dari sisa-sisa produksi industri. Limbah industri juga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat dan limbah cair. Yang pertama, limbah industri berupa limbah padat yang merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Misalnya, sisa pengolahan pabrik gula, full, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Yang kedua, limbah industri berupa limbah cair yang merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Contohnya, tembaga, timbal, perak, krom, adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg, Zn, Pb, dan Cd dapat mencemari tanah. C. Limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintetik untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea dan pestisida untuk pemberantas hama tanaman. Penggunaan pupuk yang terus-menerus dalam pertanian akan merusak struktur tanah dan membuat hama tanaman menjadi kebal. Akibatnya, kesuburan tanah berkurang dan tidak dapat ditanami jenis tanaman tertentu karena hara tanah semakin berkurang. Penggunaan pestisida bukan saja mematikan hama tanaman, tetapi juga mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Padahal kesuburan tanah bergantung pada jumlah organisme di dalamnya. 2. Dampak pencemaran tanah. Dampak pencemaran tanah diantaranya yaitu yang pertama, menimbulkan masalah kesehatan. Pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia, diantaranya yang pertama, kanker. Disebabkan oleh kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat. Yang kedua, kerusakan organ yang disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Yang ketiga, bioakumulasi.
Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar polutan tanah karena berujung pada penyakit kronis laten atau tidak disadari. Yang kedua, menimbulkan masalah lingkungan yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah yaitu: yang pertama, hilangnya keanekaragaman hayati karena paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies. Yang kedua, menurunkan kesuburan tanah karena hilangnya biota-biota atau mikroflora tanah dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Yang ketiga, perubahan struktur tanah. 3. Cara penanggulangan pencemaran tanah. Ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in situ dan ex situ. Pembersihan on-site adalah pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah. Pembersihan ini terdiri atas painting atau injeksi dan bioremediasi. Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar, kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Cara membersihkan zat pencemar dari tanah yaitu: tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke bak atau tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air limbah. Pembersihan ini jauh lebih mahal dan rumit. Selanjutnya, bioremediasi. Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun, atau menjadi karbon dioksida dan air. Adapun beberapa cara yang dapat menanggulangi pencemaran tanah yaitu: yang pertama, menghindari aktivitas pertanian yang berlebih yang dapat mengakibatkan erosi atau banjir. Yang kedua, mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, pencucian tanah. Dan yang keempat, bioremediasi. Jangan lupa support channel Andi Patimatul Islamiyah dengan cara klik like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa kunjungi playlist Andi Patimatul Islamiyah karena dalam satu buku akan dijadikan satu playlist. Jangan lupa kunjungi komunitasku juga ya. Thanks for watching. See you next time. Bye-bye.